Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan checklist warning studi kasus PT Multipolar Teknologi Tbk. Oke, pertama kita akan membahas informasi perusahaan. PT Multipolar Teknologi Tbk ini atau perseroan pada awalnya merupakan penyedia layanan sistem integration di bawah PT Multipolar Tbk atau MLPL. Dengan pengalaman selama 4 dekade dan kemampuan yang sangat solid, perseroan kini diakui sebagai salah satu IT sistem integrator yang terkemuka di Indonesia. Sekarang kita akan memasuki ke penjelasan checklist warning pada item yang pertama, yaitu tata kelola dan kemandirian dewan. Untuk uraian pertama yaitu berhati-hatilah saat CEO juga menjabat sebagai ketua dewan direksi. Untuk kondisi realnya, pada profil Dewan Komisaris Adrian Suherman menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Untuk referensi rujukan, Annual Report PT Multipolar Teknologi tahun 2019. Uraian yang kedua, apakah ada audit dewan, nominasi, dan komitmen kompensasi yang terpisah, terutama terdiri dari direktur independen? Jika tidak, lakukan lebih banyak uji tuntas. Untuk kondisi realnya, Dewan Komisaris membentuk komite nominasi sesuai peraturan POJK nomor 34-PJOK.04-2014. Referensi rujukannya, Annual Report PT Multipolar Teknologi tahun 2019. Item selanjutnya yaitu hak pemilik saham. Di dalam uraian hak pemilik saham ini terdapat 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu, apakah ada kelas saham yang berbeda dan apa perbedaan hak suara di antara mereka? Jika demikian, apakah ada pengaman dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang melindungi hak dan kepentingan para pemilik saham yang lebih rendah? Jawabannya tidak. Karena dalam kondisi realnya tidak ada kelas saham yang berbeda. Entitas induk langsung perusahaan adalah PT Multipolar Teknologi Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan. Pertanyaan kedua, apakah perusahaan baru-baru ini diprivatisasi oleh pemerintah atau entitas pemerintah dengan hak suara tetap yang dapat memveto keputusan manajemen dan dewan tertentu? Jawabannya iya, karena dalam kondisi realnya, perusahaan menjaga kerahasiaan data dan informasi sensitif perseroan, kecuali ditentukan berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ketiga, apakah pemegang saham dapat memberikan suara mereka melalui kuasa jika mereka tidak dapat menghadiri rapat pemilik saham, memberikan suara rahasia, mengajukan masalah ke pemungutan suara, dan menyetujui perubahan pada struktur dan kebijakan perusahaan? Jawabannya tidak, karena dalam kondisi realnya, rapat harus dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1,6 juta lebih lembar saham yang merupakan 87,5% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Bagi yang tidak dapat hadir, tidak dapat memberikan suara mereka melalui kuasa. Lalu, item selanjutnya, kepemilikan dan direktur yang saling mengunci. Di dalam item ini terdapat satu uraian di mana apakah peraturan kepemilikan atau direktur mereka yang saling terkait. Jika ya, tingkatkan analisis dan uji tuntas. Jawabannya tidak, karena dalam kondisi realnya perseroan belum memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan atau manajemen. Baiklah, saya lanjutkan. Item selanjutnya itu ada masalah pihak terkait. Yang pertama, apakah ada transaksi bisnis antara perusahaan dan manajemen? Tidak ada transaksi bisnis perusahaan dan manajemen. Perusahaan ini memiliki electronic switching. Yang kedua, apakah anggota keluarga manajemen terlibat dalam perusahaan? Dalam CALK dijelaskan entitas induk terakhir perusahaan adalah PT Inti Anugrah Pratama yang dimiliki oleh keluarga Riyadi. Yang ketiga, adakah pinjaman yang signifikan kepada manajemen atau perusahaan afiliasi, baik dari perusahaan atau entitas terkait? Iya, ada. Pinjaman yang diperoleh perusahaan afiliasi yaitu PT VDI, yang merupakan pinjaman dari Permata. Item selanjutnya itu ada kompensasi yang berlebihan dan penggunaan aset pribadi. Yang pertama, adakah pengungkapan kompensasi manajemen yang jelas sehingga dapat dievaluasi dengan mengacu pada perusahaan serupa? Ada. Perseroan ini memiliki sistem terpadu. Hal ini dimulai dari perekrutan karyawan, pemberian kompensasi dan tunjangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah ada pengendalian internal yang memadai untuk mencegah penggunaan pribadi atau pengembalian aset perusahaan? Iya, ada.
Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal perseroan. Yang ketiga, apakah ada penggunaan kompensasi atau opsi berbasis saham yang berlebih? Tidak ada penggunaan kompensasi opsi saham yang berlebihan. Jika kemungkinan ada, perusahaan ini akan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan. Item yang keenam, ada kurangnya transparansi, memiliki suatu pertanyaan yaitu apakah perusahaan menolak pengungkapan rinci atau menggunakan bahasa yang mengaburkan apa yang sedang terjadi? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan kondisi realnya, perusahaan selalu mengungkapkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Referensinya bisa dilihat di CALK PT Multipolar Teknologi pada pengungkapan lainnya di halaman 234. Item yang ketujuh ada masalah auditor, memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah auditor benar-benar independen dan objektif? Adakah kondisi yang dapat mengganggu objektivitasnya? Apakah firma audit cukup besar dan memiliki reputasi kualitas yang cukup tinggi untuk mengaudit perusahaan publik? Jawabannya adalah iya. Berdasarkan kondisi realnya, auditor memberikan informasi yang objektif tentang kegiatan audit yang telah dijalankan di seluruh jajaran manajemen melalui laporan audit bulanan tertulis. Dalam informasi dan fakta material yang terjadi setelah penyampaian laporan auditor, tidak ada peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal penyampaian laporan auditor. Referensinya bisa dilihat di Annual Report PT Multipolar Teknologi di halaman 83 dan di halaman 116. Pertanyaan yang kedua, apakah ada pengunduran diri, perubahan yang sering atau ketidaksepakatan dengan auditor? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan kondisi realnya, Komite Audit memberikan pendapatan independen apabila terjadi ketidaksepakatan antara manajemen dan akuntan yang ditunjuk atas jasa layanan yang diberikannya. Referensinya bisa dilihat di Annual Report PT Multipolar Teknologi pada tanggung jawab Komite Audit 2019 halaman 109. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada komite audit independen yang kuat dari dewan dan kontrol internal yang kuat untuk memitigasi masalah lain? Jawabannya adalah iya. Berdasarkan kondisi realnya, komite audit mendukung dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perseroan dan pelaksanaan coverage governance. Referensinya bisa dilihat di Annual Report PT Multipolar Teknologi pada penilaian kinerja komite halaman 105. Demikianlah penjelasan mengenai checklist warning untuk mengevaluasi tata kelola perusahaan dan masalah pihak terkait pada PT Multipolar Teknologi.